Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Secara normatif Idul Fitri kembali suci. Orang yang mampu mengembalikan fitrah kemanusiaan di Idul Fitri ini adalah orang yang mampu mengembalikan dalam konteks perbedaan. Manusia diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang berbeda. Tidak satupun manusia ini adalah sama. Keturunan berbeda, etnis berbeda, cara pandang berbeda, harta kekayaan berbeda, bahkan ilmu pengetahuan berbeda. Semua perbedaan itu bangunannya adalah rahmat Allah yang berangkat dari sebuah fitrah kemanusiaan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki dan perempuan. Sebuah bangunan yang mengarah kepada perbedaan. Bukan dari satu struktur, yaitu laki-laki. Bukan dari satu struktur, yaitu perempuan. Tapi hubungan laki-laki dan perempuan sebagai simbol perbedaan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa, berkabilah, berorganisasi, beretnis, lita'arafu, tujuannya untuk saling mengenal. Semua perbedaan yang diciptakan oleh Allah itu inti akhir dalam perjalanan hidup manusia adalah untuk saling mengenal, saling mengerti, bahkan saling mengintrospeksi. Di balik semua itu, ukuran dalam kehidupan umat manusia adalah takwa, spirit ketundukan kepada Sang Pencipta. Spirit ketundukan inilah yang mengantarkan persamaan manusia dalam konteks fitrah kehidupan manusia. Bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Setiap umat kami ciptakan syir'ah, aturan, wa minhaja, metode, cara. Setiap orang dalam satu struktur diciptakan oleh Allah punya aturan tersendiri. Umat antara satu dengan yang lainnya punya aturan tersendiri. Organisasi antara satu dengan yang lainnya punya aturan sendiri. Mungkin satu agama dengan agama yang lain punya aturan sendiri. Di balik semuanya itu adalah bangunan perbedaan. Seandainya Allah itu berkehendak pasti jadi satu. Tapi Allah tidak berkehendak. Tujuan dari semuanya itu apa? Walakin liyabluwakum fima atakum, untuk menguji tentang sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Kompetensi kita hidup di muka bumi ini diuji oleh Allah. Sehingga manusia memang diciptakan berbeda. Tidak sama antara satu dengan yang lain. Akhir dari perbedaan itu sebagai bahan ujian Allah adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lomba
dalam meraih sebuah kebaikan. Maka penumpukan amal kebaikan inilah yang dijadikan sebuah acuan di dalam kehidupan umat manusia sebagai penghargaan yang harus diberikan. Untuk itu, takwa tidak hanya sekedar basis spirit, tetapi takwa harus juga berbasis pada kebaikan yang konkret. Kebaikan yang konkret adalah amal yang telah kita laksanakan. Amal atau yang kita sebut sebagai prestasi, inilah bangunan yang harus kita letakkan sebagai proses penghargaan yang harus diberikan kepada manusia. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Sesungguhnya manusia berhak terhadap apa yang dia usahakan, dan usahanya akan diperlihatkan, dan Allah akan membalas dengan pembalasan yang sempurna. Ayat ini menggambarkan sebuah usaha yang dilakukan oleh orang mendapat reward, mendapat penghargaan. Ayat ini juga mengungkapkan tentang penghargaan yang berbasis pada prestasi, bukan prestise. Prestasi seseorang dalam melakukan sebuah kebaikan, dalam melakukan sebuah tindakan kebajikan, ini yang harus kita jadikan sebuah dasar penghargaan terhadap manusia itu sendiri. Perlu kita ingat, ciptaan Allah yang menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan adalah iblis. Ketika Allah memberikan perintah kepada iblis untuk menghargai manusia, supaya bersujud, untuk tunduk, taat dalam konteks penghargaan, dia tidak tunduk dan tidak taat. Apa yang dia katakan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, mengapa aku harus tunduk kepada Adam? Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Tentu api lebih mulia daripada tanah. Egoisme yang dibangun oleh iblis adalah pertama kali kemunculan dari sebuah sikap parsialisme dan ekstremisme di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, kalau basis penghargaan kita ditujukan kepada seseorang hanya berdasar pada keturunan, hanya berdasar kepada harta benda, hanya berdasar kepada yang lain, tidak berdasar pada prestasi, bisa jadi kita dikategorikan sebagai kelompok yang mengikuti cara berpikir parsialisme iblis itu sendiri. Bangunan yang kita letakkan di dalam kehidupan ini adalah fitrah kemanusiaan yang mengarah kepada perbedaan, yang perbedaan itu bagian dari fitrah kemanusiaan itu sendiri. Inilah yang harus kita jadikan sebuah pegangan. Makanya nilai-nilai kemanusiaan harus dijunjung tinggi dalam rangka mengimplementasikan makna Idul Fitri itu sendiri. Jangan sampai terjadi penghancuran terhadap satu komunitas, jangan sampai terjadi pengkhianatan terhadap yang lain, karena penghancuran dalam satu segmen merupakan penghancuran terhadap semua elemen yang ada. Bahkan digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang cerita Qabil dan Habil. Di dalam Al-Quran disebut, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa membunuh seseorang atau membuat kerusakan di muka bumi ini, maka dia ibaratkan telah merusak nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Sebaliknya, kalau orang menghidupkan satu orang, maka sama halnya dia telah menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Satu tindakan yang tidak wajar, maka
dikatakan tindakan itu sudah merusak nilai-nilai universal. Satu tindakan yang berbasis kepada kebaikan dinilai sebagai tindakan kebaikan yang berbasis pada universal. Maka di Idul Fitri ini mari kita sucikan hati, bersihkan jiwa dengan menghargai perbedaan, bermuara pada ketundukan kepada Tuhan, dan kita arahkan untuk mempertemukan aspek prestasi di dalam kehidupan ini. Dalam hal ini kita harapkan kita menjadi orang yang sukses, berguna bagi bangsa dan agama. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.